Dari Taruna kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Taruna, yaitu Mas Persekutuan Taruna. Untuk lagu pembukaan pada hari ini kita akan menyanyi lagu judulnya Bersyukurlah. Teksnya ada di bawah ya. Oke, untuk adik-adik Taruna, untuk mengawali ibadah kita ya streaming ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, meresapi ibadah ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan agar apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini dapat berguna bagi kami. Dan adik-adik, kakak mengajak untuk kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas rahmat yang Kau berikan. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang Kau berikan kami pada hari ini, hingga kami bisa bernafas
kami bisa hidup sampai saat ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kehebatan-Mu ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur punya Allah, kami sangat terima kasih punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kau selalu memberkati kami, Kau selalu memimpin kami, Kau selalu memimpin kami dan menuntun kami ke dalam jalan yang benar ya Bapa. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami, pimpinlah kami dan sertai kami. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat bermakna bagi kami dan dapat kami lakukan dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Nanti kakak yang baca, yang tulisan yang keluar, nanti Kak Isof yang tulisan ke dalam. Oke, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap buruk. Adik-adik, untuk kita sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu PKJ 15 yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita akan membuka pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dari kitab
Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50. Kalau sudah diketemukan bacaan Alkitab kita saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang kami baca dan kami renungkan, serta kami dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengar. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50, yang berbunyi demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul dari perikop khotbah kita pada saat ini yaitu Yegar Sahaduta. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu Yegar Sahaduta? Menurut bacaan kita di kitab Kejadian 31 ayat 43 hingga ayat yang ke-50, Yegar Sahaduta adalah timbunan batu yang menjadi saksi. Timbunan batu ini adalah timbunan batu yang dibuat oleh Yakub, dan Laban, paman Yakub, menamainya Yegar Sahaduta. Yakub menamainya Galet dan juga Mispa. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kesaksian kitab Kejadian, Yakub 3 kali mendirikan tugu di tempat yang berbeda. Yakni yang pertama, tugu di Betel. Tugu ini didirikan Yakub pada saat ia meninggalkan orang tuanya. Yang kedua, tugu di Mispa. Tugu yang didirikan Yakub sebagai tanda perjanjian antara dirinya dan Laban. Laban memberi nama tugu ini Yegar Sahaduta. Yang ketiga adalah tugu di Bethlehem.
tugu yang didirikan Yakub di makam atau di kubur istrinya Rahel. Hadirin teruna yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita saat ini Alkitab menyaksikan bahwa setelah 20 tahun Yakub tinggal dan bekerja di rumah pamannya Laban, Yakub pun menjadi sangat kaya. Ia memiliki banyak harta, kambing domba, unta, keledai, budak laki-laki dan budak perempuan. Keberhasilan Yakub membuat iri dan marah anak-anak Laban. Bahkan mereka tidak nyaman. Ditambah lagi sikap Laban kepadanya tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Di tengah situasi ini, datanglah firman Tuhan kepada Yakub dan menyuruhnya untuk kembali pulang ke negeri nenek moyangnya. Bahkan Tuhan memerintahkan untuk kembali ke nenek moyangnya, ke negeri nenek moyangnya. Tuhan berjanji menyertai Yakub. Yakub pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Yakub dan kedua istrinya pergi dengan membawa segala harta miliknya meninggalkan Laban. Ia pun meninggalkan Laban yang saat itu sedang pergi menggunting bulu domba. Setelah 3 hari, Laban pun dapat kabar tentang kepergian Yakub. Ia pun segera mengejar Yakub dan setelah 7 hari perjalanan, ia berhasil menyusul Yakub di pegunungan Gilead. Pada malam itu, dalam mimpi Tuhan memperingatkan Laban untuk tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Laban pun bertemu dengan Yakub. Sempat terjadi perselisihan di antara mereka karena Laban menuduh Yakub mencuri terafim. Ya, kita tahu terafim milik Laban itu adalah sebuah pusaka atau berhala atau yang didewakan oleh Laban. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Yakub mengizinkan Laban untuk memeriksa seluruh barang yang ia bawa, sebab Yakub tidak tahu bahwa ternyata Rahel yang mencuri terafim. Laban mencari dengan teliti ke seluruh kemah, tapi ia tidak menemukan terafim. Merasa telah dituduh secara tidak adil, hati Yakub menjadi panas dan ia sangat marah. Yakub pun mengungkapkan kekerasan dan kekesalan dalam hatinya yang selama ini ia pendam di dalam hati. Kemarahan Yakub membuat Laban menjadi lemah. Lagi pula segala yang dikatakan Yakub benar adanya. Akhirnya Laban memutuskan untuk berdamai dengan Yakub. Dan sebagai tanda perjanjian, Yakub mendirikan sebuah tugu. Laban menamai tugu itu Yegar Sahaduta, yang berarti timbunan batu yang menjadi saksi. Sedangkan Yakub menamainya Galed. Timbunan batu itu juga disebut Mispa, yang berarti Tuhan kiranya berjaga-jaga menjadi saksi di antara kita, di antara Yakub dan Laban. Di depan Yegar Sahaduta, Laban meminta Yakub berjanji untuk memperlakukan istri-istrinya dengan baik dan tidak akan mengambil perempuan lain sebagai istri. Laban dan Yakub juga saling berjanji bahwa Yegar Sahaduta akan menjadi batas di antara mereka berdua yang tidak boleh dilewati dengan niat jahat. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, bagi Yakub, Yegar Sahaduta lebih dari sekedar tanda perjanjian. Ada 4 hal proses yang dilewati dalam kehidupan Yakub selama ini. Proses pertama yaitu di awal kehidupan baru, Yakub yang dulunya seorang pelarian dari orang tuanya yang miskin, kini telah menjadi orang yang sukses dan kaya. Yakub yang dulunya hidup sendiri dalam pelariannya, kini kembali ke kampung halamannya bersama kedua istri dan anak-anaknya. Yakub yang dulunya adalah pekerja di rumah Laban, kini telah mendapatkan kebebasan. Itu adalah proses awal atau proses pertama kehidupan baru Yakub.
Kemudian proses kehidupan yang kedua yaitu pengakuan iman Yakub. Dengan pertolongan Tuhan, Yakub selamat dari rencana jahat. Kemudian penyertaan Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup Yakub. Allah selalu memperhatikan segala jeripaya dan kesengsaraan umatnya, yaitu Yakub. Itu adalah pengakuan iman Yakub. Kemudian yang ketiga adalah komitmen untuk mengasihi. Di depan Yegar Saduta, Yakub telah berjanji bahwa ia akan selalu mengasihi istri-istrinya. Dan yang keempat adalah batas untuk tidak berbuat jahat. Di depan Yegar Saduta, Yakub telah bersumpah bahwa ia tidak akan berbuat jahat terhadap korban. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, dari 4 hal proses yang dilewati dalam kehidupan Yakub, kita dapat mengambil intisari dari perjalanan kehidupan Yakub. Untuk adik-adik teruna, ya, intisarinya ada 3. Yang pertama adalah adik-adik teruna harus mampu memahami dan meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup. Kita tahu bahwa di zaman Yakub, Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup Yakub. Juga di zaman saat ini ya adik-adik yang teruna, kita tahu zaman sekarang atau kondisi sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, adik-adik mungkin berada di rumah dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Mungkin adik-adik di rumah tidak bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik ya, yang sering bermain dengan adik-adik, baik di sekolah maupun di lingkungan mana saja. Karena adik-adik harus menjalankan protokol pemerintah, tetap di rumah. Tapi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidup. Kalau zaman dulu Tuhan sudah menolong Yakub, Tuhan sudah menyertai dan memberkati, pastinya Tuhan adalah sumber pertolongan bagi hidup kita saat ini. Yang kedua, adik-adik teruna harus memahami dan meyakini bahwa penyertaan Tuhan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan, ya, Yakub sangat sukses dalam meraih keberhasilan dan kesuksesannya. Dia memperoleh kekayaan yang berlimpah. Mungkin adik-adik bertanya saat ini, bisa nggak dalam kondisi seperti ini kita meraih kesuksesan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, mungkin mungkin adik-adik bertanya, ya, apakah bisa? Ya, ingat Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Kita ingat bahwa penyertaan Tuhan sangat indah dalam kehidupan adik-adik. Jadi saat ini kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari sakit penyakit, dan kita juga harus berdoa agar kita meraih kesuksesan dan keberhasilan, yaitu saat ini kita melaksanakan tugas-tugas dari guru kelas kita, dari guru di sekolah kita. Apa yang diberikan kita harus mampu menyelesaikan semua agar kita dapat meraih keberhasilan dan kesuksesan. Dan ingat, semuanya itu harus bersama dengan Tuhan, harus dengan penyertaan Tuhan, agar kita meraih kunci keberhasilan dan kesuksesan. Kemudian yang ketiga, yaitu adik-adik harus dapat berkomitmen dan melatih diri sama seperti Yakub, yaitu untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan yang jahat atau menyakiti sesama. Kalau Yakub sudah berjanji ia akan selalu mengasihi istri-istrinya dan tidak berbuat jahat kepada pamannya Laban, adik-adik juga harus bisa mengasihi. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberi teladan mengasihi. Dalam hukum kasih, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kasih kepada kita, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
hati, segenap jiwa dan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia. Pastinya saat kita mengasihi, berarti kita tidak akan menyakiti sesama. Hadirin yang dikasihi Tuhan, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan telah memerdekakan kita, termasuk rasa takut dan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan mengontrol segalanya dan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Ingat, Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Tuhan memberkati firman. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya dapat bermanfaat bagi adik-adik. Dan hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita merespon firman Tuhan, yang dimana kita akan menyanyikan lagu dari kitab Bakti 114 di setiap janji. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama-Nama yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau masih memberkati menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kau telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan dalam hidup kami, dan Engkaulah satu-satunya kunci dan keberhasilan dalam hidup kami. Dan Tuhanlah yang sudah mengajarkan kasih dan tidak menyakiti sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Biarlah firman yang indah ini boleh kami bawa dalam hidup kami pada lepas hari sebagai teruna-teruna ya Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya kami sebagai teruna-teruna dapat menjalankan firman yang indah ini. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan indah ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kota kami Surabaya berkati pemimpin kami dari pusat hingga di daerah-daerah. Kami percaya penyertaan indah buat mereka semua, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya juga setiap tangan-tangan pejabat ini ya Tuhan mampu mengangkat, menopang, serta membantu mereka-mereka yang terpapar ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menyertai dan memberkati tim medis ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menjaga mereka saat mereka menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Dan siapapun yang terpapar ya Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan menjamah mereka ya Tuhan. Semuanya seluruh perencanaan dan Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk
gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini beserta seluruh pelayannya, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di pelosok-pelosok desa. Tuhan sertai dan berkati istimewa untuk gereja kami GBB Bukit Kasih, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati untuk pemimpin gereja kami, KMJ kami, Bapak Pendeta Hartono Papar beserta keluarga. Tuhan sertai dan berkati juga pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Ana TU Peori. Tuhan, kami percaya juga penyertaan indah buat beliau saat melayani kami. Kami serahkan kedua pendeta ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga kesehatan, Tuhan selalu menyertai pelayanannya dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9 di gereja kami GBB Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk seluruh komisi-komisi, pengurus-pengurus PLK, BPBJ, panitia-panitia, dan TK Bukit Kasih. Kami percaya Tuhan menyertai mereka semuanya Tuhan. Teristimewa juga untuk para penatua dan diaken yang melayani di gerejamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, serta pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk rekan-rekan kami teruna yang saat ini kondisinya di rumah ya Tuhan karena pandemi corona. Kami percaya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan sertai dan berkati, Tuhan berikan tanggung jawab buat mereka agar mereka dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan baik di sekolah maupun di rumah serta tanggung jawab dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pengurus teruna juga ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menyertai setiap pelayanan mereka, Tuhan menyertai setiap studi mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan selanjutnya kegiatan-kegiatan dan program-program teruna Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan menebus dosa kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan kita menyanyi dari NKB 199. Bait yang pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Tadi kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati semuanya Tuhan, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang mau lebih lagi untuk memberikan sebagian daripada apa yang kami punya. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik Taruna, Kristen Taruna, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Dan kita pada hari ini sudah sampai di ujung, kita harus tetap bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Dan pada hari ini juga kita akan menyanyikan lagu yang dimana lagu ini diambil dari kitab Bakti 218 yang berjudul Di Jalanku Punya Sobat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.